Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Rahmadani dengan NIM 22017134, mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati M. Hum, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori resepsi sastra dan penerapannya. Penelitian resepsi berarti penelitian tentang penerimaan atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Penelitian resepsi meneliti teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Pertemuan antara pembaca dan teks sastra menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai objektif, yang hasilnya adalah pengakuan makna teks. Dalam menanggapi karya sastra, pembaca selalu membentuk unsur estetik melalui pertemuan antara horizon, harapan, bentuk teks, dan norma-norma sastra yang berlaku. Pembaca selaku pemberi makna akan senantiasa ditentukan oleh ruang, waktu, golongan sosial budaya, dan pengalamannya. Teori resepsi sastra. Yang pertama, sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memakai sebuah karya sastra. Di sini dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodika. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tapi dalam perkembangannya, ide Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Dalam pendekatan ini, pengalaman estetik justru ditentukan oleh tegangan antara struktur karya sastra sebagai tanda dan subjektivitas yang tergantung pada lingkungan sosial dan kedudukan sejarah penanggap. Ide-ide Mukarovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya Felix Vodik. Konsep dalam teori Vodika adalah konkretisasi. Konsep ini sesungguhnya berasal dari seorang ahli sastra Polandia, Roman Ingarden. Ingarden mengemukakan pendapat bahwa karya sastra mempunyai struktur yang objektif, yang tidak terikat pada tanggapan pembaca dan nilai estetikanya pun tidak tergantung pada norma-norma estetik pembaca yang terikat pada masanya. Vodika berselisih paham dengan Ingarden. Baginya, kebebasan pembaca jauh lebih besar, tidak hanya secara konkret dan faktual, tapi juga secara prinsip. Karya seni sebagai artefak baru menjelma menjadi objek estetik oleh aktivitas pembaca dan sebagai tanda makna dan nilai estetik karya seni baru dapat ditentukan berdasarkan konvensi kesastraannya yang konkret pada masa tertentu. Hans Robert Jauss merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Pada waktu itu, esainya yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship atau perubahan paradigma dalam ilmu sastra menunjukkan adanya kemunculan perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan pentingnya peran interpretasi dari pembaca. Konsep dasar sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, akar kata sas. Dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Akhirantra biasanya menunjukkan alat, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Menurut Pradopo, karya sastra adalah karya seni, yaitu suatu karya yang menghendaki kreativitas. Jadi, sastra adalah suatu wujud kreativitas manusia yang tergolong konvensi-konvensi yang berlaku
bagi wujud ciptaannya yang menjadi kaidah. Karya sastra adalah alat bagi manusia untuk menemukan seluk-beluk eksistensinya dalam kehidupan. Sebuah karya sastra memberi kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan pemberi makna. Karya sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan karya tulis lain memiliki berbagai keunggulan yang sangat dominan, seperti keorsinilan dan keartistikan, serta keindahan dalam isi dan ungkapan. Sastra terdiri atas 3 jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. Pengertian resepsi sastra. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Luxemburg dan kawan-kawan membedakan resepsi dengan penafsiran. Ciri-ciri penerimaan adalah reaksi, baik langsung maupun tidak langsung. Penafsiran bersifat lebih teoritis dan sistematis, oleh karena itu termasuk bidang kritik sastra. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, resepsi secara sinkronis, yaitu meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Yang kedua, resepsi secara diakronis, yaitu bentuk resepsi yang lebih rumit karena melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis memerlukan data dokumenter yang memadai. Resepsi sastra berorientasi pada pendekatan pragmatik yang memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca dalam karya sastra. Tanggapan pembaca terhadap karya sastra sejak dulu hingga sekarang akan berbeda-beda antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain. Juga dengan tiap periode, berbeda dengan periode lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cakrawala harapan dari tanggapan pembaca kritis dari tahun 70-an, 80-an, dan 90-an, baik pro maupun kontra pada cerpen Sri Sumarah karya Umar Khayyam. Umar Khayyam mampu melukiskan warna lokal yang sangat kental dalam kehidupan orang Jawa. Walaupun beberapa pembaca kritis menganggap cerpen ini terlalu banyak istilah Jawa yang akan menyulitkan pembaca non-Jawa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.